Alhamdulillah dia cair 100 miliar. Dan dia langsung privat khusus sama saya berdua, kita makan di rumah makan Rembulan, Pondok Indah Mall. Rembulan, Pondok Indah Mall, Rembulan. Di Pondok Indah Mall, Rembulan. Dekat Union. Nah mau saya, ibu sama bapak diulangin lagi. Pasti cair, pasti MOU, pasti tanda tangan, pasti pencairan, pasti pencairan, pasti MOU terus. Kalau MOU-nya udah Pak Haji? Udah dengan notaris udah. Oh iya, tinggal cairnya berarti. Ya, pasti pencairan. Nah, kedua Pak, ini kelemahan kita nih Pak, Bu. Tamu-tamu RDAY ini kelemahannya. Bukan nggak terkabul, cuman kelemahan tuh jadi terkabulnya jadi kendor. Nah, lama gitu. Iya agak lama. Nggak taunya apa? Karena kita suka berharap. Iya. Jangan dong. Kita suka berharap. Berharap dalam arti kata, kok nggak jadi pencairan, kok belum pencairan, gitu ya? kok diundur. Nah itu yang ngeblok. Jadi walaupun diundur jangan ngomong gitu. Jangan, karena kan negatif nggak boleh Pak. Jadi dalam susu setempat susu apa namanya tuh? Kalau istilah dulu, Susu sebelanga. Sebelanga. Nggak boleh setetes Tinta atau nila. rusak susu sebelanga. Jadi susu sebaskom kalau ketetesan nila itu rusak susunya. Jadi yang udah kita bangun, keyakinan yang ada di pikiran kita, di hati kita, yang udah kita bangun, yang udah kita idam-idamkan, yang udah kita ini, coba jangan sampai keblok. Kalau sampai keblok, nggak bisa. Begitu. Kok begitu Pak Haji? Iya, cuman hal kecil lah nggak boleh. Nah coba mulai nanti Ibu pulang dari sini, harus ada kata pastinya di muka. Pasti pembayaran. Pasti pembayaran. Pasti pembayaran. Terus. Karena nanti Haji Marco cerita tamu RDAY yang buka restoran di Jakarta Barat. Itu restoran masih ngontrak 3 lantai. Dia mau itu restoran jadi milik. Tapi nggak mungkin karena kan dia buka harga 6 miliar. Sementara dia duit dari mana 6 miliar. Akhirnya dia nonton YouTube RDAY, dia praktekin. Dan sekarang itu restoran udah jadi milik dia. Cerita Bos. Ibu itu punya restoran udah ngontrak 5 tahun. Terus restoran cukup maju. Dan itu ada 3 lantai. Jadi sang pemiliknya itu ternyata menjual 6 miliar. 6 miliar aja. Terus dia pengen banget memiliki toko itu restoran itu, tempat itu, karena dia emang udah bagus, udah maju dan dia udah banyak langganannya. Tapi uangnya 6 juta, 6 miliar itu nggak punya. Terus beliau kemarin itu testimoni Pak Haji kesini, dia pakai ilmunya kearifan lokalnya Pak Haji suruhin. Berhubung di bawah itu ada restoran, di atasnya ada tempat kerja atau apa. Lantai 3 itu untuk mandi karyawan atau tempat karyawan. Jadi beliau mandi sambil mandi itu dicemahin gitu, pasti dengan berdaul semua yang melakukan penyayang dan masyarakat jatuhan yang pimpinan dari Bapak Isu atau Bisu. Toko ruko ini jadi pasti bina pendidikan jadi milik saya. Itu 9 kali. Dan alhamdulillah itu yang punya kontrak toko itu turun nawar ke dia dan harganya turun menjadi 2,6. Jauh banget. Ya. Dan itu bisa dicicil. Ya Allah. Itu jadi beliau datang ke sini sesuai semua nih kita. Jadi saya tanya, kenapa kok bisa jadi milik? Yang bikin saya jadi milik itu pada saat dia colek alat kelaminnya di kamar mandi, ditempelin di dinding, jadi milik, dia tidak pernah terbersit sedikit pun. Bayarnya pakai apa?
Duitnya dari mana? Itu yang bikin keblok. Oh nggak boleh? Nggak boleh. Coba terangin. Iya, karena beliau itu juga ngomongin los aja, bahasanya itu los aja, bisa yakin aja walaupun nggak terpikir misalnya uangnya belum ada atau uang dari mana, kapan, pokoknya beliau cuma yakin. Oh itu berapa ke apa ke dinding kamar mandi pasti ruko ini jadi milik saya. Indah pun menikahnya menjadi milik saya pribadi. Pasti uangnya ada. Jadi niatnya itu bukan kebeli tapi jadi milik. Oh jadi milik. Jadi pas keyakinnya perlu banget dan jangan ada kepikiran uang dari mana ya, namanya kan banyak banget. Apa bisa dia turun lagi ya? Terus kalau misalnya nggak dapat, saya mau pindah kemana? Itu yang disebut kayak kata Pak Haji ngeblok. Oh jangan dipikirin. Nggak boleh. Ngomong aja. Kita tuh rata-rata tamu RD hajatnya lemot karena keblok. Keblok tuh gini Bu. ATM kita masuk ke dalam mesin, kita pencet pinnya salah. Ini ATM-nya ada ini. Keblok. Ada ATM-nya. Keblok. Akhirnya kita mesti lapor dulu ke bank untuk buka blokiran. Nah ibu mesti ke Allah dulu mohon ampun. Karena ibu udah lancang. Dalam arti kata lancang, kok sampai tega-teganya ya hambaku ngomong dari mana? Iya kok belum cair. Kurang ya, kok gitu, kurang iya, saya kurang apa lagi ya? Oh itu nggak boleh. Nggak boleh ngeblok Bu. Iya. Ajalin. Karena kalau di sini kan kata Pak Haji harus yakin ya tingkat dewa dan jangan protes. Kalau makin protes makin jauh. Karena yang kabul itu Allah, bukan Pak Haji, bukan anak yatim, tapi Allah. Jadi kita cari dunia Allah dan terserah Allah aja kapan maupun di mana, kapan, berapa, terserah Allah aja. Itu yang bikin kita tuh kalau dinolin sampai kita nggak ada istilahnya kapan ya, di mana ya, berapa duitnya, itu udah ngeblok aja. Jadi usahain dilupain lah itu serah Allah aja. Kalau kita yakin bahwa ini bakal jadi rezeki kita, jadi milik kita, yakin dong. Misalnya gue yakin di sini, yakin di bibir, yakin di sini, nggak yakin di hati, bener nggak? Itu pokoknya harus jadi satu frekuensi ya, jadinya antara pikiran, mulut sama hati. Jadi diulang-ulang, afirmasiin itu sesuatu yang positif, diulang-ulang untuk mendapat suatu percaya diri atau keyakinan. Jadi ibu ya yakin pasti misalnya yang gue punya ini pasti berhasil, yakin berhasil. Ulangi terus Bu. Dan yakinnya itu jangan buat dari siratan, benar nggak ya? Aduh, itu pokoknya itu setan yang jangan, pokoknya harus yakin aja. Kan kalau udah mundur nih Pak, kan katanya minggu depan Bu pencairan saya ke bank katanya kan. Langsung belum nih. Aduh ini bener nggak ya? Suka gitu, jadi bener nggak nih sih orang teh kan udah dengan notaris, udah MOU, kok belum saya mikir lagi. Itu kan ibu udah bagus ya. Terus biasanya Pak Haji tuh nyuruh kita untuk misalnya baca alhamdulillah sebanyak 27 ribu atau terserah ibu, pokoknya lagi masak, lagi nyetir, lagi di jalan, lagi ada acara apa pokoknya alhamdulillah pasti. Nah itu kita pastiin bahwa keraguan gue itu nggak ada. Pokoknya ibu yakin aja, walaupun misalkan tubuh tuh ada ragu, hilangin lagi gitu. Ya jangan Bu. Itu langsung kita kunci, gue yakin. Jangan aduh. Ya Pak Haji, ini kan saya tanda tangan 26 Juni dengan notarisnya di Jakarta. Nah, apakah ini perlu dicamahin kayak gitu? Bisa. ATM-nya. Bisa. Kan ATM gironya udah bikin. Iya. Apa ininya atau ATM yang dicamahin? Itunya. Ininya aja MOU-nya, pas ada tanda tangannya gitu ya. Tapi kalaupun ibu camahin, kan ibu udah keblok. Oh jadi gimana tuh? Kan tadi ibu udah kepikiran tadi tuh ngeblok. Di itu dulu, dibuka dulu blokirannya. Gimana? Contohin Pak Nasrullah keblok, dia sholat taubat apa coba? Pak Nasrullah, penulis buku Magnet Rezeki. Iya, kalau keblok. Kita keblok itu berarti kan kita terhalang. Nah, halangannya ini harus ibu buang.
ada dua cara. Yang pertama, yang instan, nah, pasti harusnya milih yang instan. Iya, yang instan atau Kalau apa? yang instan di blok itu seperti halnya ibu melanggar, mobilnya ditahan di polsek, di polres. Cara mengembalikan mobilnya gimana caranya? Ditebus Ditebus. Dengan apa nebusnya? uang, Bayar apa namanya? denda. Bayar denda. Nah, itu bayar kesalahan kita salah satunya dengan membayar kifarah, bayar denda. Kalau kita melanggar ibadah haji, umroh namanya bayar dam. Kalau kita nggak bayar dam, nggak bayar denda, mobilnya bisa ditarik nggak? Enggak. Nggak bisa. Jadi harus bayar dam. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pas Nasrullah, satu kesalahan harus dengan sholat tobat. Nah, ini seperti halnya kita contoh mobil tadi. Bisa kita lakukan, tapi kita harus punya referensi, harus dekat sama Kapolresnya. Iya. Berarti kita harus dekat sama Allah. Allah. Sehingga kita, Allah, saya sudah melanggar ini, maka saya harus tebus dengan sholat taubat, dengan baca Quran, dengan ibadah-ibadah yang lain. Jadi itu pilihannya di Nanti situ. Kapolresnya yang ngambil. Kapolresnya yang Ngambil. Ibu nggak bayar ke Kapolres karena kan ibu di dekat sama Kapolres. Iya, iya. Kapolresnya nanti dekat ke bagian itu yang bagian nilang. tilang. Iya. Mana? Itu STNK plat nomor sekian-sekian diminta sama Kapolres kasih ke ibu. Mobil bisa keluar. Amin, amin ya Allah. Tapi kalau ibu nggak kenal Kapolres, nggak dekat, ibu harus denda. Bayar denda. Sidang. Lanjut. Ya. Jadi itu harus dibangun dengan keyakinan yang Tinggi. tingkat tinggi, keyakinan tingkat dewa. Pak Haji sering menyampaikan pasti dan harus berbuatnya apa? Berbuatnya dengan mendekat tadi dengan Allah, itu pokoknya berbuat. Nah, kalau di bahasa Al-Quran, bahasa agama, itu kan ibu baca Quran sering itu selalu ketemu amanu wa amilus solihat. Banyak ya? Iya. Orang sukses, orang takwa, orang berhasil itu pasti ada hubungannya dengan amanu wa amilus solihat. Iman dan amal soleh. Diterjemahkan Pak Haji yang simple biar kita bisa mencerna, meyakini itu ya harus yakin, pasti. Itu kan iman. Amanu kan yakin, iman, pasti. Dan amilus solihat, beramal soleh. Apapun yang ibu lakukan, kerjakan, baik itu ibu membayar denda, dam pun, kalau tidak didasari dengan keyakinan yang tinggi, itu nanti akan mengeluh ibu ujung-ujungnya. Pak Haji, saya sudah bayar dam, sudah bayar denda, ini kok belum Pak Haji ya? Kok belum kebuka ya? Karena masih bloknya sangat kuat di dalam blok itu kan ini kan ada di diri kita. Kita melanggar, itu kan kita sendiri sebetulnya melanggar kena tilang itu. Iya. Kalau kita menjaga, kenapa polisi harus ngasih tilang, harus bayar denda supaya kita jera. Tapi kalau kita masih saja istilah Pak Haji bocor halus terus, ngeblok terus, ya ini mental terus. Keblokir, akhirnya ganti kartu. Keblokir 3 kali sudah Ganti kartu. Jadi ceritanya sudah berbeda lagi. Gitu. Jadi pondasi utamanya yakin. Yakin ya. Bersihkan diri kita, hati kita.
dari sifat-sifat yang itu, yang bocor tadi itu, yang ngeblok kita, bertanya-tanya kan mengurangi keyakinan. Iya. Kalau bahasa kita diingatkan Allah itu menghindari dari setan karena dia selalu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, selalu membikin was-was di dalam jiwa kita, di dalam badan dada kita ini ditiupkan keraguan-raguan. Ini yang karena ragu-ragu nggak bisa. Contoh gampang Ibu, kalau kita nggak yakin, mulai kecil kita belajar sepeda, ngayuh sepeda. Kenapa kita bisa? Karena kita nggak pernah mikir. Nanti kalau jatuh gimana? Enggak. Berani saja karena pengen, karena temennya bisa naik sepeda. Tapi kalau sudah gede seperti ini suruh naik sepeda, Kadaluarsa. Gak bisa naik sepeda. sudah mikir, Jangan jatuh. sudah takut, sudah was-was. Tapi kalau dibangun pasti bisa. Saya kalau nggak bisa naik motor, saya kalau nggak bisa naik sepeda enggak, pasti bisa juga. Tapi karena sudah tidak punya kemauan, ya sudah gitu. Sudah keblok. Jadi harus dibuka ya Pak? Harus dibuka bloknya. Apakah harus bikin kartu baru, mindsetnya dibangun yang baik lagi, harus seperti di polisi tadi, bayar denda biar diblok. Dendanya seperti apa? Tanya Pak Haji. Gimana Pak Haji? Iya, kalau dendanya itu anggap aja 18 jadi 18 juta kalau di RDL. Cerita orang Purwodadi. Ya. Jadi dia kan istilah Pak Haji kan keblok. Iya. Pengen jadi kepala sekolah. Tapi kan saya sudah ikut ujian Pak Haji. Saya sudah proses, tapi kok sampai sekarang belum Pak Haji ya? Iya. Kok belum Pak Haji? Kira-kira sudah seperti ibu inilah kira-kira. Prosesnya udah dilaluin. Prosesnya Sudah dilalui, dia sudah lalui. Tapi nggak inilah kapan ya? Gemerungsung kalau orang Jawa. Gemerungsung. Kalau orang Jawa gemerungsung. Gemerungsung. Kalau orang Jawa. Padahal suami saya waktu di Sabdani Pak Haji pasti jadi kepala desa tanpa ada lawan. Jadi suaminya. Jadi kepala desa tanpa ada kandidat lain. Kandidat lain. Jadi. Nah dia maunya seperti suaminya. Saya jadi kepala sekolah Pak Haji. Iya. Privat. Kita sudah sini Pak Haji ya. Sudah di sini. Gitu. Kita bahas seperti itu, bahas yang sifat 18. Ini kan ngeblok kita kan was-was, kita ragu-ragu, khawatir. Ini bocornya. Akhirnya apa dia? Murung, sedih, jengkel, kok enggak. Muka suntuk, akhirnya begitu. Ini ada yang instan enggak Pak Haji? Sama, jadi saya mengulang cerita yang dulu itu. Ada 2 Ibu. 1, Ibu bisa seperti Ibu kena tilang, mobilnya biar cepat diambil. Atau yang kedua, Ibu cari relasi yang biar Ibu bisa dekat kepada Kapolres. Allah. Kuncinya kan seperti itu. Iya. Jadi dekat itu contohnya. Berarti kalau cepat Ibu mobilnya bisa keluar, apa yang mengeblok Ibu bayar denda. Yang pertama, yang kedua, Ibu sholat tobat, Ibu dekat ke Allah. Seperti Ibu ibaratnya mendekat kepada Kapolres. Ya udah Pak Haji, saya sekarang langsung bayar sekarang masih. Nggak usah Ibu nanti, karena kesini kan sendiri. Iya. Ibu pulang dulu. Ke Purwodadi. Ngobrol dengan suami dulu. Nanti monggo Ibu silahkan. Kita pas ngobrol-ngobrol begini, dia buka HP. Transfer langsung ke Haji malam itu juga.
malam Masya itu Allah. juga. Sekarang saya bayar Pak Haji. Kita belum selesai, dia habis transfer, yaitu karena ini ya kebetulan atau pasti tidak ada yang kebetulan semua Iya, itu. iya, iya. Belum selesai kita Acara privat. acara privatnya belum selesai, Belum angkat pantat. belum angkat sebelum beranjak dari tempat duduk, kata Jin Ifrit. Bantu Nabi Sulaiman kan begitu. Ada WA datang ke dia, langsung ditunjukkan. Pak Haji, alhamdulillah ini ada WA, saya SK-nya keluar Ya jadi Allah. kepala sekolah, dan luar biasanya tidak satu SMP, suruh ngampu 2 SMP sekaligus sampai sekarang. Ya Allah. Terakhir ke sini Kemarin 2 minggu, 2 minggu. 2 minggu yang lalu punya hajat lagi, anaknya mau nikah yang pertama, yang kedua suaminya pengen maju lagi di 2027 supaya kembali tidak ada saingannya lagi. Begitu ini kita menceritakan Iya. ulang lagi. Maka pilihannya ada di ibu, langkah yang mana. Nah, Tampung. Ibu terangin dulu, kayak Nabi Sulaiman secepat sekedip mata. Coba terangin. Ya. Kan ada tuh. Ibu, kalau Kisah kita Nabi. menceritakan ke mukjizat yang diberikan Allah kepada para Mukjizat. nabi, mukjizat kepada dari Allah kepada para nabi, itu kan luar biasa. Contoh Nabi Musa suruh mukul, dia nggak mikir. Tetapi kalau kita kasih contoh-contoh seperti itu, pasti Kan saya bukan Nabi. orang-orang jawabnya apa? Itu kan Nabi, Pak Haji. Iya, iya. Saya kan bukan Nabi. Bener. Mungkin Ibu juga kalau kita cerita tentang Nabi Musa, Bela diri. tentang Nabi Nuh, tentang Ibrahim. Nabi Ibrahim yang dibakar, itu kan Nabi, Pak Haji. Nah, sekarang Allah menceritakan juga yang diberi kelebihan yang luar biasa padahal dia bukan Nabi. Ibu baca Manusia. di Al-Quran di surat An-Naml ayat 38, 39, 40. Dasar. Cerita tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang mau memindahkan istana Ratu Balkis ke istananya Nabi Sulaiman. Pernah baca itu kan? Cerita ada kan? Iya. Siapa yang memindahkan istana Nabi Ratu Balkis ke istananya Nabi Sulaiman? Apakah Nabi Sulaiman? Bukan. Bukan Nabi Sulaiman. Di ayat yang 39 Allah mengisahkan yang menawari Nabi Sulaiman yang pertama adalah jin, namanya jin Ifrit. Disebut namanya di Al-Quran, Ifrit, nama jin itu. Salah satu yang menawari kepada Nabi Sulaiman, saya akan pindahkan istana Ratu Balkis sampai di sini sebelum Nabi Sulaiman beranjak dari tempat duduk. Seperti hanya kisah Ibu, siapa lupa namanya saya, dari Purwodadi. Sebelum beranjak, Iya, itu tawaran dari jin Ifrit. Ifrit itu namanya. Nabi Sulaiman tidak menerima. Artinya belum menjawab, Nabi Sulaiman belum menjawab iya atau tidak. Itu saja kan sudah luar biasa harusnya. Ada satu umatnya Nabi Sulaiman yang menawarkan kepada Nabi Sulaiman. Dia adalah, kata Allah, orang yang berilmu dari kitab. Artinya apa? Orang-orang yang mempelajari kitab. Kalau kita Al-Quran. Quran kalau kita sekarang. Dia bilang kepada Nabi Sulaiman,
saya akan pindahkan istana Ratu Balkis itu sebelum engkau mengedipkan matamu. Jadi sebelum berkedip, jadi saat itu juga begitu dia tawarkan kepada Nabi Sulaiman, langsung Istananya pindah. istana pindah. Berarti apa? Ini yang perlu kita bangun ini. Iya, iya. Yang diberi kekuatan oleh Allah, diberi karomah oleh Allah, itu tidak mesti nabi. Iya. Kita pun Bisa. bisa. Asal yakinnya harus tingkat Nah, dewa. harus yakin. Amanu wa amilus sholihat. Di Al-Quran dasarnya itu. Ayat itu. Ayat itu. Dan itu banyak. Ntar coba kita hitung. Kalau dulu Pak Haji ngajari kita selalu harus bersyukur yang sebanyak-banyaknya. Ternyata Allah memerintahkan kita untuk selalu mengucapkan syukur, selalu untuk tidak mengeluh, selalu bersyukur, mensyukuri atas nikmat Allah. Allah mengulang di dalam satu surat yang tidak panjang, surat yang ya pendek lah, itu hanya 78 ayat, yang 31-nya diulang-ulang sama persis tanpa ada perubahan redaksi huruf satu huruf pun. Surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana yang hendak engkau dustakan? Kok kamu enggak bersyukur? Maksudnya lo bersyukur teruslah. Enggak pernah mensyukuri nikmat yang ada di dirimu. Kamu selalu mengeluh, sedih, mikir. Ada di 18 kertas. Ada di 18 yang Itu Allah kertas tidak itu. suka. Kuncinya di situ, Ibu Bapak. Jadi kata Pak Haji, kalau Ibu fokus di situ, itu tadi itu, kok belum ya tiap hari itu. Nah, itu nanti Ibu apa ya istilahnya? Ngarep. Berharapnya itu saja dikte. Jadi itu ya kerjain saja sudah. Nanti apa yang kita kerjakan terhadap MOU yang ada itu sudah taruh. Ini Pak Haji kan begitu. Iya. Taruh, kita kerjain aja. Seakan-akan kita lupakan. Ibadah Tidak usah. aja apa gitu. Iya, tidak usah ditaruh. Kepala. Ibu kalau bebannya nggak usah terlalu berat, ini saja Ibu bawa beban seperti ini. Ibu mau ngapa-ngapain was-was enggak? Iya. Ibu selalu mikir. Iya. Nanti kalau jatuh bagaimana? Ibu nggak bebas. Kalau jatuh betul berbahaya, ya kan? Maka harus ditaruh. Kita punya hak, udah nggak usah jadi beban, taruh. Udah bebas, kita mau ibadah ke Allah, mau berbuat apapun, ya sudah. Saat butuh ya sudah, kan nggak dipegang terus. Iya. Taruh. Jangan dipikirin terus. Juga. Jangan dipikirin terus. Itu kan banget itu kan sifat 18 yang selalu ditekan Pak Haji karena kita apa? Mikir. Nggak nafsu makan, nggak apa namanya, kelangsungan hidup kayaknya turun, nggak nafsu hidup, Motivasinya mau jalani usaha juga ogah-ogahan. Jangan. Karena nunggu cair aja gitu. Nah, Iya, berharap aja tuh. berharap itu. Iya. Seakan-akan rezeki kita itu Hanya di satu-satunya Itu aja. itu. Iya, Padahal banyak banget peluang. Peluangnya bisa jadi bisa dari itu, tapi caranya muternya lewat yang lain dulu. Oh iya iya. Sip. Iya. Aduh, gimana? Harus lebih yakin ya, yakin. Emang ibu nggak pernah dengar kisahnya KDM. Jadi tentara tapi kurang tinggi kan? Gitu. Iya.
Dia kurang tinggi. Tes. Masuk Akmil kurang tinggi. Masuk ke Secaba kurang tinggi. Akhirnya dia kuliah di swasta kan. Sekarang malah jadi gubernur. Malah tentara di bawahnya dia. Kan itu gubernur. Betul. Ya kan Koramil di bawahnya dia. Iya. Istilahnya. Kan dia gubernur paling atas. Mungkin kalau dia naik lagi jadi presiden kan luar biasa. Nggak maksud saya gini Bu. Itu tinggalin dulu. Kesampingin dulu. Iya. Taruh. Ibu yakinin aja. Pasti Ke Allah. pasti cair gitu. Iya. Gampang kok Bu. Dan pasti cair kok. Amin. Soalnya prosesnya udah berjalan. Iya. Kecuali kalau nggak ada prosesnya, MOU-nya nggak ada. Iya. Kita sama siapa, nggak jelas. Ini kan udah ada. Udah. Sayang. Jadi udah jangan dipikirin, jangan di ini, jangan di WA lagi orangnya gitu. Iya, Kan greget ya suka pengen nge-WA. nggak boleh. Kapan nih Pak? Kenapa nggak WA Allah aja? Kenapa nggak WA Kapolres aja? Ini WA-nya malah Kapolsek. Harusnya Kapolres. Iya Pak Haji, aduh pasti ya. Pak Haji yakin ya? Iya. Kan yang bakal nerima duitnya ibu, Iya. bukan saya. Saya aja yakin, mesti ibu nggak yakin yang bakal mau terima tunainya. Pasti. 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 Bu, tadi malam kita sepakat mau makan di Hotel Continental Pondok Indah Mall 3. Saya pikir-pikir, pastilah anak-anak makannya nggak lahap. Akhirnya saya alihin makannya di rumah makan Medan Baru. Itu kepala kakapnya enak luar biasa. Sambelnya enak banget. Akhirnya saya lihat tuh pada ngirim video, makannya lahap. Oh, yang di status Pak Haji hari ini? Iya. Itu rumah makan Medan Baru, Pasar Baru. Kirain hari ini. Iya hari ini. Ini kan baru pada pulang. Saya nggak ikut. Saya nggak ikut. Jadi saya di rumah. Nah ini pada berangkat pagi. Pagi makan dulu soto mie Mang Bonen. Dari situ dia makan bakmi Gang Kelinci. Lanjut makan es krim Ragusa. Es krim tahun 1948. 32. Dari situ lanjut makan rumah makan Medan Baru. Itu perjalanan suruh balik lagi, suruh makan lagi. Cari restoran apa tadi? Haji. Sum-sum. Sum-sum. Mangga besar. Kita udah nggak tahan, udah. Kuliner berarti ya hari ini. Iya. Saya ditelepon sama tamu saya. Pak Haji ada di Medan Baru ya? Enggak, saya nggak ikut. Yang ikut Pak Haji Marco, teman-teman YouTube RDAY. Saya tunggu di Sum-Sum Mangga Besar. Enak banget Pak Haji. Sum-Sum. Ya udah saya kirimin tuh tadi. Dia nggak kuat perutnya. Ya Allah, keren. Enak gak Medan Baru? Aduh, Kepala kakapnya nggak dibelah dua, ya. Satu kepala. 660.000 ya gitu ya. Yang gede kepala kakapnya 660.000. Di bawahnya lagi 450.000. Di bawahnya lagi 300, di bawahnya lagi 220. Rumah makan Medan Baru, Pasar Baru. Tapi saya nggak ikut. Karena saya bilang, soalnya kalau saya ikut makannya nggak lahap. Saking enaknya makannya nggak berasa, cuma-cuma udah habis. Ya Allah. Saya suruh pesan lebih dari satu. Pesan berapa tadi? 2. Gede pasti. Soalnya kalau saya ngikut, makannya kurang lahap. Iya kan? Malu ini ya kan? Jaim. Jaim. Tapi kalau saya nggak ikut makannya lahap. Saya juga dilihatin di statusnya kok nggak ada Pak Hajinya. Nggak ada, hanya di rumah. Saya di rumah sama anak-anak di rumah aja. Makanya kata anak-anak, Pak, kenapa Papa nggak ikut nyusul makan? Enggak lah, nanti anak-anak makannya nggak lahap. Kita di sini aja di rumah. Ya di rumah aja sama anak-anak. Nonton ya. Lontong, makan bakso. Jadi maunya saya gini Bu, begini Pak. Pulang dari sini, Iya. coba yakinin
sebulet-buletnya seperti yang dipraktekin sama Pak Nasrullah. Pak Nasrullah sekedip aja tanah 1000 hektar bisa jadi milik. Betul? Lo cerita coba. Orangnya Pak Nasrullah datang ke pemilik tanah, apa yang dikasih pemilik tanah? Iya, jadi ilmu yang Allah berikan ke kita semua sebetulnya, tinggal kita tadi Pak Haji sampaikan, yakin apa tidak kita. Aslinya semua bisa, asal kita tidak menjawab. Itu kan Nabi, itu yang pertama ya. Nah, Itu namanya bela diri gak? bela diri. Bela Jadi, diri. yang dijalani Pak Nasrullah itu seperti halnya satu, seperti umatnya Nabi Sulaiman tadi. Dia seyakin itu bahwa tidak harus Nabi yang bisa mengedipi sesuatu bisa berubah kepemilikan. Sekedip kalau beliau umatnya Nabi Sulaiman yang membantu memindahkan itu adalah luar biasa dengan sekedip, tapi keyakinan yang harus kita bangun seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Nasrullah memberi motivasi kepada yang lainnya itu, dia pun bisa melakukan itu dengan mengedip dengan keyakinan. Dia buka, cerita beliau, buka Google Map, dilihat di belakang rumah ada tanah seluas lebih kurang ada 10 hektar, ada 18 sertifikat, pemiliknya Pak Haji. Siapa? Pak Haji gitu kan. Terus dia praktekin keyakinan yang sudah terbangun, prosesnya kan sudah mulai dari bawah ya, sudah keyakinannya sudah ini, kemudian dia praktekkan tanah ini harus jadi milik saya, tanah ini menarik harus jadi milik saya. Keyakinannya seperti itu yang dilakukan, dicontohkan Pak Haji. Tamu RDAY juga yang diterangkan Pak Haji Margo tadi, nempel ke dinding itu. Medianya banyak cara. Medianya banyak cara. Ini yakin, dia yakin ini dari kedip, bahasa Pak Nasrullah, sekedip mata, dikedipin. Ini contohnya seperti umatnya Nabi Sulaiman itu yang sebelum berkedip malah. Nah, kalau Pak Nasrullah ya tidak sekedip langsung jadi milik kan, tidak begitu, ada proses. Tapi dengan istilah, dengan dikedipi itu ada contohnya. Kita harus yakin itu. Nah, besoknya setelah dia mengedipi, istilahnya Pak Lurah mengedipi tanah itu, Pak Lurah datang ngobrol, Pak Nas, itu tanah yang di belakang itu kalau Pak Nas mau tak antar ke Pak Haji untuk dikelola, untuk dibeli. Karena kalau mungkin kita, duitnya dari mana? Keblok. Nggak punya uang. Nggak punya uang, keblok. Selesai. Duit dari mana, nilainya seberapa itu? 10 pas 100 hektar. Uangnya berapa ratus miliar. Keblok. Udah, kan nggak mungkin, berarti sudah nggak bisa melangkah lagi karena sudah diblok tadi. Nah, dengan keyakinan yang dimiliki, maka beliau menyampaikan, oke, siap, ketemu. Diajaklah ketemu sama Pak Lurah, diantar ke Haji. Cerita tentang tanah itu. Wah, ini sertifikatnya banyak selama hari ini, semua sertifikat. Nah, untuk tanah yang itu ada 18 sertifikat. Besok datang lagi untuk lihat sertifikatnya. Udah, yakin saja, balik lagi. Besok datang lagi dengan keyakinan, nih sertifikatnya.
Tanpa harus bayar. tanpa harus bayar. Dia bilang, ini bayarnya berapa Pak Haji? Nilainya. Emang lo punya uang? Iya Pak Haji. Udah, itu pegang kelola tanah itu. Suruh kelola. Jadilah perumahan 1000 unit rumah. Dikelola oleh beliau, hasilnya tentu Bayar. ke Pak Nasrullah, tentu ke pemimpa hajinya. Itu Pak Nasrullah. Tamu kita dari Malang, cewek, privat pertama, bercucuran air mata. Cekcok. Privatnya masih di sono. Kita masih di sono, belum di sini. Karena harus bagaimana saya Pak Haji? Ya udah enggak penting, yakin, berbuat. Belum selesai privat, konsultasi ke Pak Haji, ini ada WA, saya besok harus ke kantor polisi Pak Haji. Datangi nggak apa-apa, yakin datangi. Pulang datang, privat berikutnya, alhamdulillah, ucap syukur saja. Alhamdulillah Pak Haji, saya yang urusan polisi tidak ada Kelanjutannya. selesai. Yang kedua, saya disuruh mengelola seperti Pak Nasrul tadi, tanah seluas 2,5 hektar untuk dikapling, kasih sertifikatnya. Dan luar biasanya di sini saya yang bilang, Mbak, hati-hati loh ya, nanti kalau Mbaknya ngelola tidak ada seperti ibu itu, MOU-nya hitam di atas putih, setelah berjalan Mbaknya pasti ditendang. Hati-hati, nanti sudah begitu. Alhamdulillah Pak, itu balik nama ke saya. Sertifikatnya di balik nama. Sertifikatnya balik nama ke saya. Alhamdulillah itu yang pertama. Yang kedua Pak Haji, ini belum selesai. Itu kalau di total nilainya waktu itu berapa nilainya? Lebih kurang 20 miliar Pak Haji. Minimal 10 miliar pasti kan begitu. Dia dapatnya 20 miliar nilainya itu. Ada lagi Pak Haji yang 4,5 miliar suruh lola lagi. Iyain, tapi ini fokus dulu. Sudah. Orang Malang. Cewek orang Malang. Itu dengan keyakinan. Jadi contoh-contoh kita Udah banyak. banyak Ibu. Dan terkabul semua. Semua. Nggak ada yang meleset. Asal kiblatnya ke Allah. Nah, Kita kebanyakan kiblatnya nggak ke Allah. Kiblatnya ke pikiran kita. nggak yakin. Nggak yakin. Makanya kan yang luar biasa yang dikiskan ke Pak Haji begini Bu, dites ke tamu pencerahan itu. Ibu jalanin itu 99 hari yang akan datang, semua yang ibu hajatkan dibayar Pak Haji Margo Tunai. tunai. Yakin nggak kira-kira Ibu? Yakin banget. Yakin, pasti banget. Iya. Karena ada orangnya. Karena ada orang. Adanya Haji Marko. Besok Ibu, itu 99 hari yang akan datang, Allah pasti bayar. Langsung melongo. Iya, Bah. Iya. Makanya kemarin saya bilang, paksain baca Quran 12 juz. Dari sekarang nih bulan Juli akhir. Pokoknya Desember harus 12 juz. Karena nanti kita bikin paspor, bikin visa, nanti Februari bayar, kita April berangkat haji visa furoda. Yang bayar siapa? Haji Marko. Langsung kompak. Ini yang daftar udah 720 orang. Ikut sayembara ini. Jadi pada saat saya bilang, nanti yang berangkatin Allah,
Satu pun gak ada yang daftar. Gila gak tuh manusia ya? Tamu RDAY. Tapi pada saat bilang Haji Marco yang berangkatin, yang bayar Haji Marco, karena kan kita pakai maktur. Beda sama travel lain kan, kalau travel lain cuma 600-700 kan bisa Purwodah. Kalau maktur 1 miliar. Nah kita pakai maktur 1M. Satu orang. Karena istri saya kemarin 2025 daftar tanggal 28 Februari, 28 Mei berangkat terbang pakai visa Purwodah. Terbit visanya. Yang lain nggak pada terbit. Karena kita pakai maktur. Nah saya juga pikir udahlah pakai maktur aja deh. Saya bilang sama Haji Marco bayarin ya. Iya Pak Haji. Ya udah. Ini udah baik, udah daftar 720 orang. Gila gak tuh tamu RDA ya? Kita book satu pesawat. Nah maksud saya, coba ibu praktekin. Kalau sampai dia meleset bayar yang 17M, yang 16M, biar Haji Marco yang bayarin. Pasti ibu mau. Enggak lah. Nggak tahu ilmunya. Nggak tahu ilmunya. Iya Ibu, Allah itu kan menjanjikan kita dikasih uang. Ada nggak ayat yang menyebutkan lakukan ini kamu akan aku kasih uang? Nggak ada. Enggak. Ada? Ada. Oh ada ya. Ada. Ibu buka di surat Nuh 10, 11, 12. Allah sebutkan itu wa yumditkum bi amwal. Pasti akan aku kasih kamu uang yang banyak. Baitul Mal itu artinya apa? Rumah harta. Harta yang dikelola oleh Baitul Mal itu uang. Jadi zaman Sahabat Nabi Umar bin Khattab itu bikin Baitul Mal, Menteri Keuangan. Nah, mal itu bisa berarti harta. Harta yang dikhususkan di situ bisa berupa uang. Akan aku kasih kamu, lipat gandakan kepadamu uang yang banyak. Menambah, melipat gandakan uang yang banyak. Anak yang banyak. Anak perusahaan, anak cabang, customer, relasi, pelanggan, itu kan anak yang banyak. Dan banyak lagi, ada 5 dijanjikan oleh Allah. Caranya apa? Di ayat yang ke-10, tidak disuruh bekerja. Disuruhnya oleh Allah apa? Fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Maka mohon ampunlah kepada Tuhan. Mohon ampun apa? Bebaskan diri kita dari blok tadi. Tidak yakin pada Allah. Kesalahan-kesalahan kita itu apa? Ngeblok tadi. Sifat 18 itu kita bersihkan. Maka ayat tentang Nabi Sulaiman kedip berlangsung. Amin. Gitu. Masuk ya? Siap. harus bisa. Kalau bisa minggu ini. Harus Pak Haji ya. Iya. Amin amin amin. Enaknya ini kan bapak sama ibu datangnya berdua. Iya. Dengerin motivasi saya, dengerin motivasinya bapak, dengan motivasi Haji Marco berdua. Jadi saling ingetin aja. Jadi kalau mulai ibunya melenceng, bapak ingetin. Mah, ayo kata Pak Haji nggak boleh. Mah, denger gak yang tadi bapak cerita? Oh ya gitu. Enaknya kalau sendiri nggak enak. Gak ada yang ngingetin. Siap Pak Haji. Bisa? Bisa. Ada lagi? Ini agak sedikit menarik Pak Haji. Pak Ya. Haji Marco tadi awal bilang ada yang mau yang buka rumah makan dia jalan kan gitu ya. Kebetulan memang bukan miliknya. Udah kayak gitu berdoa dan yakin pasti miliknya. Kok bisa sama ya? Jadi kita juga merencana mau kayak gitu Pak Haji. Saya sendiri rencana mau buka rumah makan. Kemarin Sudah survei juga, kita mau buka di Jogja. Nah, Jogja. di Yogyakarta. Jogja. Ya. Ya.
Jadi sering Yogyakarta karena kan memang kita basic di Kan pariwisata. rumahnya di sini. Di Subang. Subang. Heeh. Iya. Kok bukan di Jogja, ngontrolnya gimana? Nah, Kan banyak relasi Pak Haji. ya gitu. Kebetulan kan memang kita basic di pariwisata kan gitu Pak Haji. Nah, kebetulan juga anak yang paling besar juga Kuliah kuliah di di Jogja Jogja juga. Ya, kenapa enggak kan begitu ya? Kita Mau enggak? membuka rumah makan yang juga memang kita sudah diskusi dan kita sudah survei juga Pak Haji Udah dapat di tempat. Jogja udah dapat tempat. Hanya yang jadi kendala, bukan kendala sih sebenarnya, perbedaan cerita dengan Pak Haji Marco itu kalau yang tadi adalah punya milik sendiri kan begitu. Dia kan ngontrak dulu. Heeh. Betul, Ngontrak berapa tahun gitu? betul. 5 tahun ya? Nah, kalau ini kebetulan kita bukan ini Pak Haji. Jadi ada sebuah destinasi wisata, gitu loh. Destinasi wisata yang memang punya yayasan. Kita dikasih kesempatan untuk ada di dalam situ. Oh join. Ya, Dia Ja- mintanya bagi hasil. dia mintanya seperti itu. Kalau nggak bagi hasil, kita memang sekarang lagi berhitung bagi hasil atau sewa kan begitu loh Pak Haji. Nah, hanya kalau misalkan tadi kata Pak Nur itu bilang yang tadi saya mengamati takutnya ditendang tadi gitu loh Pak. Kalau Iya. bagi hasil kan ditendang kan gitu. Mendingan kita Iya. bahasanya sewa kan begitu. Iya. Nah, kalau di Jogja memang agak tapi memang nggak ada yang nggak mungkin ya Pak Haji ya. Untuk bisa dimiliki memang nggak mudah. Itu punya keraton soalnya. Karena kan memang di Jogja beda kan begitu ya Pak Haji. Nah, saya minta pandangan ini case-nya beda. Kalau yang tadi adalah perorangan. Kalau ini memang yayasan kan gitu. Kan dulu Jogja nggak mau bikin jalan tol. Betul. Kok sekarang bikin? Yes. Iya, iya. Ya nggak mungkin, bisa mungkin. Kan diijab di sini bosnya. Iya gitu ya. Iya. Betul Pak Haji. Oh jadi walaupun itu punya yayasan keratonnya Jogja, kan katanya boleh tapi nggak bisa kontrak Pak bagi hasil kata dianya gitu. Nggak apa-apa, turutin dulu aja. Turutin. Setahun, 2 tahun turutin. Sambil meraktekin ilmu kearifan lokalnya. Oh iya. RDAY. Nanti bisa. Nggak ada yang nggak mungkin, Bu. Iya, iya. Mm-mm. Bos, Oke. inget gak zamannya dulu tangkop kamtipnya Pak Sudomo? Mm-mm. Zaman lo masih kecil. Kecil Pak Haji. Dulu inget gak lo zaman lo dulu ada yang namanya Petrus. Penembak misterius. misterius. Yang orang ditato, ditembakin, mati. Mm-mm. Sekarang ada gak? Gak ada. Orang makan ditato sekarang dijual di mall-mall. Di pinggiran juga ya. Iya, perempuan pada ditato, teteknya lah, dadanya lah, Iya, iya. punggungnya ditato, sekarang malah dipamerin. Hmm. Kakinya lah, tangannya ditato. Dulu nggak ada bos, zaman dulu ditato Petrus, penembak misterius. Iya betul. Karungin. Dikarungin. Karungin, betul. Jadi jalanin aja, jalanin, syukurin, nikmatin. Nanti ada aja jalannya, pasti. Jangan bilang, ya kalau begini mah untung di dia. Kata lu jalanin dulu. Jalanin aja. Ikutin aja dulu. gitu. Ikutin. Ingat gak dulu zaman lo SMA baru lulus? Mhm. Zaman gue dulu SMA. Kalau kita mau kerja mesti ada litsus. Iya. Penelitian khusus. Khusus. Bikin litsus dari Koramil. Kodim diperiksa. Bapak lo PKI apa Ya, enggak? penelusuran. Sekarang kalau bisa PKI mah mau jadi anggota DPR. Anak-anak PKI. Iya betul? Dulu mana bisa. Dulu ada namanya litsus. Penelitian khusus. Kalau kita mau ngelamar atau mau ini, mesti dulu ada. Iya, iya. Zamannya beda presiden, beda kebijaksanaan lah. Iya, iya. Nah ini sekarang siapa rajanya? Besok rajanya siapa? Beda lah. Tenang aja bos. Yang penting mereka udah ngasih ke kita ya. Setuju, kesempatan. Iya. Amin amin. Betul. Ambil dulu Mau sambil jalan, Pak. sambil nanti lo bentar-bentar ijab ke Allah, numpang wifi-nya RDAY. Iya. Ijab ke Allah, numpang wifi-nya ke RDAY. Iya. Nanti jadi milik bos. Amin ya Allah. Tenang aja. Oke. Saya hampir keceplosan bilang mas, saya tuh baru Mana keblok. Bos, ini bini lo. Bos, ini bini lo latahnya dikurangin bisa gak sih bos? Latahnya. Latah itu apa? Keceplosan ya? ya, tapi udah ditahan Pak Haji, langsung gini. Jangan Iya, lah. Yakin ya? Iya.
Oke Pak Haji pasti cair ya. Pasti. Kembali ke ini. Balik Iya. lagi pasti. Itu juga usaha restoran pasti. Pasti ya. Amin ya Allah. Gitu, ntar lama-lama jadi milik. Amin. Ya. Tinggal lo gencar aja kayak tadi meraktekin Haji Marco. Oke. Oh iya Pak Haji, testimoninya sedikit ya. Hmm. Nah kan kata Pak Haji Marco nih, terakhir saya kesini, mungkin Bapak lupa. Nanti Ibu datang ke sini testimoni katanya. Nah saya mau testimoni nih Pak Haji. Wah, ucapan adalah berarti dia udah mulai bisa sabda. Gilanya Haji Marco. Gara-gara makan rumah makan Medan baru. Iya kayaknya. Ya kan, waktu saya datang ke sini kan waktu itu lagi ngeluh-ngeluh itu Pak Haji. Iya. Pak Haji kan saya udah privat, udah sedekah, udah ini kok saya gini gitu kan ya. Saya ngeluh ya waktu itu ke sini. Padahal kita udah ngobrol di Klui. Iya, padahal udah gini. nih. Sentul. Betul. Iya. Kan anak yatim udah ke rumah saya walaupun baru 2 kali ya Iya. Pak Haji gitu. Kok gini? Saya itu ngeluh Pak Haji kan. Masya Allah, sepulang dari sini ya Pak Haji, itu kebuka semuanya. Order banyak. Masya Allah Pak Haji nggak nyangka kan, kemarin nggak punya uang lagi kesini kan, uangnya pas-pasan tapi maksain lah gitu kan. Saya tak bulan kemarin ya, kebeli apa? Kebeli bis. Wow. Walaupun second ya Iya. Pak Haji. Berapa seat? 50 seat. Udah dipakai ke Jogja, makanya saya udah privat daftar lama baru bisa kesini karena ngurusin itu. Jadi sebelum Tahun berapa tuh bos? Tahun berapa bos? 2012 tapi direnov. Tapi Ya. dikasih renov. Berapa tuh bos harganya bos kalau boleh tahu bos? 600 jutaan. 600 Dan juta. cairnya saat itu kita nerima uangnya sih 1 M Pak Haji. Oh. Jadi orang yang ke kita ini bayarlah 1 M gitu kan. Jadi ada lebihnya kan gitu. Itu Pak Haji tapi maaf baru kesini gitu ya. Jadi bener Pak Haji kan, aduh kata Pak Haji Marco kesini testimoni ini testimoni saya ya Pak Haji ya. Iya. Nanti kesini testimoni lagi. Harus. Pasti. Pasti. Dan gini juga Pak Haji, saya sempat ngomong ke istri bahwa apa yang dimongin Pak Haji benar bahwa banyak orang yang punya duit tapi bingung. Iya. Kan gitu, linglung kan begitu ya. Iya. Nah, kesini Pak Haji, benar kita menemukan itu gitu loh Pak Haji. Nah, mudah-mudahan ini kan ya gitu jalannya gitu. Oh iya Saya kata sempet- Pak Haji ini ya gitu. Kayak gitu ya, mudah-mudahan. Makanya apa yang kita ijabkan dengan anak yatim itu pada terkabul semuanya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu. Yang bis yang dari mana tiba-tiba ada yang nawarin bis. Pokoknya sampai hampir Idul Adha kita di Malang karena lagi beli bis transaksi itu. Cuma karena Idul Adha masa anak-anak ditinggal ya Iya. pulang gitu. Persis itu. Udah Jadi dipakai. kalau pas pulang ke rumah, markirnya di mana busnya? ya dititip aja. Ah? Nggak di rumah lah, Pak Join Haji. sama orang. Kita kan baru Parkirnya satu. di mana? Di garasi, PO kebetulan kita yang dititipkan di tempat yang lain Pak Yang Haji. Oh. Karena kalau harus punya sendiri itu minimal kan 5 Pak Haji. Iya. Nah, Doain mudah-mudahan nanti udah insya jadi Allah Pasti. tahun ini kita punya tambah Kalau lagi 5 kan nanti gitu. bisa nama sendiri. Bener, Punya saya mau sendiri ngeliatin kan foto gitu bisnya. loh Pak Haji. Ah. Gitu. Memang bis tahun agak Tapi direnov, tapi iya. kita renov. Jadi seakan-akan nggak kelihatan bahwa itu tahun 2012. ya pokoknya sudah sekarang. 12 tahun yang lalu tidak Pak Haji. Setelah kita renov semuanya adalah seperti seakan-akan 3 tahun yang lalu. Kayak Nah, ini gitu. Pak Haji. Muat berapa bangkunya? 50. 50. Bentar. Ini kita 50 belum sih. ada namanya Pak Haji. Belum kita kasih nama juga nih. Tapi belum itu fotonya saya seneng Oh, banget. kayak jet bus. Ya, Jet ini Bus sudah 3, Jet Bus 3 malah Pak Haji. Gitu. Enggak nyangka. Jet bus Jet 3. Bus 3 kan gitu. Asli Pak Haji itu. Buat berapa bangkunya? 50 Pak Haji. 50. Ya, Kalau kita berapa sih itu busnya anak yatim? Nanti medium anak itu. muda-muda. Medium. medium itu Medium. 30 Pak Haji. 30. 30 Pak Haji. 30 ya? Ya, 30. Insya Allah mudah-mudahan tahun ini kita bisa bukan yang second tapi yang baru Yang insya baru. Allah kan begitu. Pas ngobrol di sini kan nggak kebayang mau beli bis ya Pak Haji. Sama seperti sama seperti sekarang Pak Haji. Mau punya resto nggak mikirin gitu loh. Kan gitu. Kalau saya sih memang nggak mikirin. Mengalir kan, aja. Ngalir aja kan begitu. Karena saya yakin bahwa ini kok nggak mungkin kan kan kita digerakkan nggak sendiri kan gitu ya Pak Haji ya. Pasti ada skenario Allah, ada rencana Allah. Sampai saya datang ke Jogja, saya survei lokasinya, saya ketemu dengan beberapa rekanan, ternyata mereka respon kan gitu ya Pak Haji. Dan dari situ saya bilang bahwa saya yakin di sini pasti bisa kan gitu Pak Haji. Nah seperti hanya kan kalau misalkan perempuan lain ya Pak Haji ya. Iya suka. Aduh, tanyain atuh ya WA kok belum cair aja. Tanyain atuh ayah WA. Tanyain atuh. Kan di MOU tanggal
gitu. Kalau karena ininya mah santai Pak Haji, cuma sayanya suka ini Pak. Tanyain atuh. Kalau gini kan lebih bagus ya kelihatannya itu. Foto bisnya. Sunda banget ya Pak Haji. Ini adalah hasil doa-doa Pak Haji. Udah direnov ini udah makin dibagus-bagusin. Gitu. Aduh maaf ya. Ini saking bahagianya. Ini kan testimoni 1 ya Pak Haji. Senang bisa lihat. Alhamdulillah. Nanti mudah-mudahan pasti bisa dipakai anak yatim. Iya. Ini kan masih lagi proses balik nama. Lagi belum dikasih nama juga gitu. Karena harus ada 5. Mungkin kalau kita punya resto juga nanti di sana bisa privat di sana. Iya, bisa anak yatim. Amin amin ya itu cita-cita ya. Amin. Ya doa-doa. Alhamdulillah, Batara udah punya bis. Oh, luar biasa. Senangnya. Sebelumnya nggak kebayang lagi duduk di sini. Dari mana mikir? Oh, Kayak yang orang rumahnya di Ciledug mungkin dia lagi nonton kali. Yang orang Wonogiri yang punya bus itu sleeper apa? Oh. Jadi dia punya bus sleeper, penumpangnya nggak ada. Sekarang penumpangnya berjubel. Masya Allah. Di terus karena setiap berangkat itu mobil 5 juta berapa? Mana Mike? Iya ini apa BOP-nya ya? Karena waktu itu beliau itu sama istrinya ngeluh terus karena sepi orderan. Karena kadang-kadang bawa 2-3 orang aja harus berangkat. Betul. Dan itu pengeluarannya itu 5 juta lebih per harinya. Betul. Sekarang itu setiap hari berangkat dan jumlahnya luar biasa. Tadinya Pak Haji yang ngeluh, sedih, berantem lah mereka suami istri itu. Karena ada beberapa hal yang bikin mereka juga down mengenai kakak iparnya Pak Haji ya, yang cheating, yang nggak cooperate sama dia. Jadi rugi sampai dijual 1 atau 2 gitu. Gue bilang jangan, kencingin aja busnya. Lagi mana ngencingin dia di terminal? Ya nanti kalau pas pulang ke pool, di pool aja dikencingin. Orderannya banyak, iya. Oh. Waktu privat pertama kan dia Iya, ngeluhnya iya. gitu. Iya. Besoknya pas privat kedua kan ini udah privat yang kedua. Besok kalau datang lagi privat yang ketiga. Iya. Sekarang penumpangnya udah berjubel. Setiap hari berangkat. Dikencingin sama suaminya. Heeh. Pak Haji aku boleh gak ngencingin kata istrinya? Boleh tapi kakinya diangkat. Terus kata Pak Haji kan, kenapa harus ngeluh? Karena kan saya kasihan juga sama karyawan-karyawan punya punya keluarga. Terus kalau saya pecat itu kasihan. Jadi dia malah punya utang. Nah sekarang itu alhamdulillah karyawannya tetap kerja dan mobilnya jalan setiap hari. Jadi yang namanya katanya kosnya 5 juta lebih itu udah ketutup sama dia. Masya Allah. Itu betul ya Pak Haji ya? Pasti Malah saya juga. Amin. istrinya itu muslim, suaminya itu mualaf ya Pak Haji? Mualaf. Oh, ya Allah, alhamdulillah. Siap, siap. Makasih Bus banyak, dia Pak. punya bus sleeper. Penumpangnya nggak ada. Kalau paling ada paling 2-3. Tapi kalau harus berangkat biayanya mesti 5 juta sekian. BOP-nya ya. Nah, besok begitu lagi. Iya. Nonton YouTube RDAI ya. Sebenarnya gampang, Bos. Kencingin aja busnya ambil ngobrol. Penumpangnya penuh, luber-luber, antri. Nggak penuh. Berarti nanti kita juga kencing. Sama. Walaupun kita mah yang wisata. Iya. Banyak yang wisata. Banyak yang pada inden. Iya. Gitu. Karena perusahaan-perusahaan yang pada pakai. Ya. Gitu. Betul. Kan kayak RDAI nih, Bos. Kita jalan-jalan. Walaupun bahasanya tidak boleh wisata. Kan Ya. ini kan kita nggak ada kaitannya sama sekolah kan. Betul. Ada aja orderannya. Ada aja betul Pak Haji itu. Betul. Padahal pas kesini ngeluh ya. Iya. Ternyata Pak Haji maaf ya, teman-teman saya yang udah lebih senior yang di Bandung itu, kok Batara jalan terus ya gitu kan. Terus udah gitu mereka itu 6 bulan, hampir 6 bulan tuh kan ini gitu banyak di rumah gitu kan. Tapi Masya Allah kita ini tiap minggu ada yang berangkat ke Jogja, ke Pangandaran. Iya. Mana. Ini udah masuk lagi, besok saya ditunggu lagi di RSUD katanya mau ke Pangandaran gitu ya. Kayak gitu, kemarin hari Senin saya dua dinas ke sekolahan sama gitu, mau ke Lampung. Kata saya kok alhamdulillah gitu ya, mungkin doa anak yatim pasti. Iya. Ada, saya tuh jalan terus, makanya orang-orang kok Batara jalan terus Padahal pertemuan kesini terakhir ke No. beliau ya, Pak Haji ya. Jangan Oh sebutin. dasar. Kalau bisa gue santet. Nggak tahunya kan ternyata alhamdulillah. Allah buka lewat yang lain. Alhamdulillah betul Pak Haji.
Karena kata Pak Haji harus bikin takjub Allah. Ibu kan udah bikin takjub Allah, sedekah 10 juta itu luar biasa. Alhamdulillah. Bu. Terus anak-anak yatim di sini itu selalu setiap hari kalau ibu datang ke sini, ustadz dan yatimnya selalu bilang itu untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang telah bersedekah dan berbagi sama anak yatim, baik yang datang maupun yang transfer, semua hajat-hajatnya Allah ijabah kabulkan, amin. Iya. Nah kita kan termasuk di Meskipun dalam nggak Siang bisa, malam. meskipun Iya. nggak harus kesini. Siang Nggak malam, usah. Bu. Oh, Diamin sama anak yatim. Kita kan udah ibaratnya udah beli tiket lah ke anak yatim ya untuk iya. ikut diijabin kayak gitu. Iya. Jadi dan ibaratnya kalau kita ngasih beli sesuatu itu, misalnya kita pengen harga baju yang 1 juta, tapi kita baru nyicil bayarnya cuma 100.000, ya jauh-jauh juga gitu. Jadi paling nggak kata Pak Haji kan, lu sampai kiamat juga nggak bakal terkabul karena belum pantas terkabul, karena belum, maksud saya pertama mikir ini kenapa Pak Haji yang ngomongnya kok belum nggak sampai bakal terkabulan, lu belum pantas terkabul. Ternyata ketika sedekah kita itu belum ibaratnya belum nyampe ke sananya gitu. Jadi kita lihat, aduh ini rumusnya apa, maksudnya apa Haji ngomongnya ya. Jadi ternyata bahwa disesuaikan dulu sedekah sama hajat. Kita misalnya minta 10 miliar, tapi sedekah cuma 100.000, itu kan Dipantes-pantesin. paling nggak apa dipantes-pantesin dulu. Kadang-kadang lu dari wajah lu aja belum pantas lu terkabul. Maksud kata Ustaz bilang ini kenapa? Ternyata sedekah kita itu belum pantas mendapatkan 10 miliar gitu dibikin ke awas agung. Iya, iya. Alhamdulillah. Ibu yakin. Padahal tadinya pokoknya gue santet. Iya. Terakhir gitu kan Pak. Kalau sakingan udah putus asa ya. Betul. Kita kan lihat karyawan kita ada keluarganya. Betul. Nah merasa kita yang harus Iya. biayain. Betul. Tapi nggak taunya Allah kasih jalannya Yang lain. lewat yang Banyak. lain. Kata Pak Haji kan banyak, iya betul, banyak banget. Terus jalan. waktu maaf ya Pak Haji, waktu terakhir Bapak dan Ibu datang itu wajahnya itu udah Beda ya, beda ya. Beda. auranya jauh banget. Ibaratnya kata orang Sunda, dan apakah berani. Sekarang ibu bapak udah senyum, Alhamdulillah. udah kelihatan. Sumringah. Aura sumringah udah kelihatan. Maksud itu auranya udah kelihatan bahwa ada kesusahan-kesusahan bapak ibu raih. Jadi kita lihat juga, wah udah oke. Alhamdulillah. Yakin ibu bapak pasti terkabul lebih besar. Amin. Amin, pasti. Amin. 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 Walaupun Pak Haji maaf belum bisa sering kesini karena kan Nggak apa-apa sedekah Sama subuh. Haji dikasih Yang penting kerjaan sedekah subuhnya jangan bolong. Amin. Amin. Sedekah Jumat Alhamdulillah. barokah jangan bolong. Alhamdulillah. Sholat badiah qobliyahnya jangan bolong. Yang Iya. 3 nih jangan. siap. Kita kebanyakan sedekah subuhnya kadang bolong. Sedekah Jumat barokahnya kadang kita bolong. Iya. Ini yang repot nih. Sholat badiah qobliyahnya kadang bolong. Janganlah. Siap. Ini jangan. Nanti kan nambah busnya. Amin. Tahunnya lebih muda. Amin. Baru. Nambah busnya tahunnya Baru lebih ya, muda. yang baru harus Pak Haji. Ya dong, kalau gurunya aja busnya muda, Nah. walaupun middle ya, Ya. middle bus ya, Ya. 30 ya muat ya, Iya, 30. 30, Betul. Oh, 31 ya. 31, Heeh. 31. Iya. Tapi kan tahunnya muda Iya. dan tunai. Tunai ya. Nah bos juga nanti tahunnya muda Amin. tunai, Amin. Ya Allah. naik lagi tahunnya baru, Amin. gitu. Punya pool sendiri, Amin. Amin ya Allah. iya. Punya jalur sendiri, ada PO-nya sendiri, bisa lah bos. Amin. Masa nggak bisa? Amin. Bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Gurunya bisa, pasti bisa. Pasti muridnya bisa. Amin. Harus. Yang akan datang ibu testimoni karena ibu punya 5 bis yang baru. Ya Pak Haji ya. Iya. Amin. Yakin bisa merinding tuh Bu. Amin ya Allah. Dia yang sabdain dia merinding. karena habis makan Medan Baru. ya. Habis makan rumah makan Medan Pak Baru. Haji makannya di Subang sama di Jogja. Enak tuh. Di Subang ada makanan Ada. enak. Banyak. Ada enak. Nanti main. Wah, Pak Haji. Pasti. Agenda Saya kan Pak udah. Haji. Pokoknya gratis mau makan nasi liwet apa di sana enak-enak. Main Agenda ya? kan Pak Haji. Iya, benar tuh. Kan Pak Haji udah ada nomor saya. Alhamdulillah. Makasih ya Pak Haji. Subang. Sip, terkabul ya. Amin. Cair ya. Amin. Nambah 5 bus baru ya. Amin, Pak Haji. Sip, terkabul. Pak Haji makasih. Nambah 5 bus baru. Amin, amin. Nambah 5 bus baru ya. Wah, Pak boleh sukses sama ini, makasih mengundang. Oh iya. Makasih banyak. Ada. Pak, makasih banyak ya. sama-sama. Sedekah 10.
Tadi menunya apa di Medan Baru? Itu Mas Regi tadi nggak mau makan ikan, kepala ikan, tapi nyicip juga. Terus rendang, Mas Regi rendang. Itu sambal hijau 3 porsi. Es kelapa muda jeruk, itu semuanya kita minum. Pak Nur petek. Terus Pak Sidik, saya Mas Sidik acar ketimun. Oh ya timun, enak kan acaranya? Enak juga. Terus daun paya, daun singkong. Terus ada juga apa? Ayam pelak yang di belado itu. Iya. Apa? Lagi sholat. Iya. Ya. Terus sambal merah. Sambal merah enak. Enak, pokoknya enak lagi. Enak-enak semuanya lagi. Rame. Rame. Pada Selasa ya, Iya Selasa. bukan hari libur ya. Rame Pak. Es Ragusa. Ragusa banyak turis ya Pak Ji? Oh iya, orang-orang asing. Singapura, Thailand, para makan itu. Jadi kita nggak salah milih es krim Ragusa ya, karena selevel sama orang-orang bule ya, turis-turis ya. Iya. Pak Nur makan sundae, coklat sundae. Saya Pakai mic. Gimana? Pak Nur makan coklat sundae. Terus saya apa? Es krim sama yang lainnya 5 es krim durian. Mas Regi apa? Spaghetti ice cream. Spaghetti. Saya pesen lagi satu apa namanya? Banana. Es krim banana sweet tapi kita bagi karena kebanyakan. Terus aqua sama Tempat duduknya jadul ya. tempat judulnya ya dua rotan Pak Rotan. Haji. Tapi rame Pak Haji. Pertama sih sepi, tapi lama-lama pas kita datang rame. Tuh, terus. Hah? Lemon juice ya. Jadi kita makasih banyak Pak Haji. Jangan kapok ya. Enggak lah. Kan anak-anak nanya, Papa kenapa nggak gabung sama Haji Marco? Kan anak-anak gue pada baca status, ya kan? Papa kenapa nggak gabung? Udah Papa di rumah aja sama Vida Vira. Kita dari Ragusa itu kita karena deket ke berapa ke Galangan Kali doang. Jadi kita nggak sholat zuhurnya di ini di Istiqlal. Pas kita itu selesai sholat mau foto-foto, ada yang nanya RDA ya dia. Saya bilang iya gitu. Sini saya fotoin ternyata pertama. Ada yang kenal? Ada yang kenal. Terus dia lihat saya. Apa? RDA gitu. Jadi kita foto-foto. Oh dia nonton YouTube. Iya. RDAY. Iya, saya pikir orang itu marah, saya lihat foto-foto ternyata liatin saya, RDA ya, iya, sini saya fotoin gitu ya. Seru. Untung lagi di masjid ya, cuma kalau lagi di pantai pijit. Ya. Kalau di pantai pijit udah bingung ya. Pantesan tadi gue tawarin makan di Mangga Besar nggak mau. Takut. Kan gue bilang, Haji Marco, nih ada nih tamu RDAY ngundang. Karena kan dia lihat status gue kan, Om Regi kan suaranya kan khas kan, jadi pada di mana Pak Haji? Oh lagi ada di Medan Baru. Nah kan Medan Baru Mangga Besar kan nggak jauh. Nah di situ ada soto itu sumsum, enak banget. Ya udah ntar saya gue kirim coba gimana tanggapannya. Tadi udah kenyang banget Pak Haji. Terus makan bakmi kelinci. Menunya apa bakmi kelinci yang dimakan Haji Marco? Bakso kuah, terus pangsit goreng, terus mie ayam jamur, terus es teler, sama es jeruk juga, sama yang lainnya banyak. Enak-enak tuh rasanya. Enak-enak Pak Haji. Iya. Berarti yang didatengin nggak ada yang nggak enak ya? Nggak ada yang nggak enak. Itu juga apa namanya? Soto. Soto di Bogor. Bonin. Enak. Itu ngantri Pak Haji. Kita cari parkir susah Pak Haji. Terus padahal tempatnya itu doang ya Pak ya. Tenda. Pinggir jalan. Terus dagingnya banyak banget, daging. Sama risol. kroket Kroket ya.
Nggak ada mie-nya, nggak ada kubisnya. wortel, nggak ada apa, nggak ada kol, nggak Kol. ada. Tapi enak. Enak seger Pak Haji. Terus sebagian makan kacang gorengnya juga kayak lebaran, tapi enak kacang. Di situ, di soto bonin. Ya sebagian sama itu apa namanya perkedel, semua perkedel semua. Tadi kita mau menambah tapi gue kan mau makan di Bami Kelinci, tahan dulu aja. Jadi nggak jadi nambah. Nggak jadi nambah. Padahal kalau nambah jadi kuat ya. Kan kata Pak Haji nggak boleh pakai nasi. Jangan. Kita semua 7 nggak pakai nasi, bener nggak pakai nasi, bener loh. Ya, orangnya mengertiin kita aja kenapa 7, maksudnya 7 nggak mau pakai nasi karena kita bilang wah perjalanan masih jauh nih. Ada beberapa Mas Regi bilang Haji Marco ada berapa titik nih kita nih, wah ini naik titik aja Pak itu Mas Regi. Iya makasih tapi Rata-rata kan makan di situ pakai nasi. iya Pak Haji betul. Ini kita pesen nggak pakai nasi. Nggak pakai nasi Pak Haji. Terus kita juga ya namanya kita kan biasa ada suhu kita gimana gitu. Tapi kalau suhu nggak ada nggak enak ya. Apa? Nggak ada suhu nggak enak. Maksudnya kayak Pikir saya kalau saya ngikut nanti makannya iya, gimana? Pak. Wah ada suhu kita lebih seru lagi. Kita di jalan ketawa terus Pak. Iya. Ya sementara ini bagian saya dibully. Tapi kita ketawa terus senang-senang aja. Cerita masalah kerjaan, cerita tamu biasa ya, senang-senang aja Pak Haji. Tadinya kita mau itu ya Mas ke apa super stick ya. Super stick. Super stick. Tapi kata Mas Regi, Paku Buwono. nanti kalau Haji Dwi nanyain kepala ikannya gimana? Oh, Kita iya. bilang habis aja. Ya mungkin jangan Pak Haji Dwi nelfon kan dia langganannya. Iya. Masa bisa habis? Memang sana masih banyak Pak. Dan tamunya ya orang-orang ya ke menengah ke atas. Ke atas. saja. Karena harganya juga ya ratusan ya. Ya ada yang 400 ke atas gitu kan. Kalau di kita kan paling-paling 25.000, 30.000 atau 50.000. Kalau itu kan luar biasa ya. Makanannya enak Pak Haji. Benar, iya. Orang juga ramah-ramah, tempatnya besar. Ada AC. Iya. Itu. Tadi ada tukang buah kemahalan. Jadi saya bilang, saya udah keluar aja wah tukang buah banyak tukang Di depannya Medan Baru, Medan Baru. tukang buah. Masa mangga 85.000 sekilo. Kilo. Apa kata nyonya di rumah. Kagak jadi dia kita masuk lagi. Wis itu orangnya yang jualnya orang Sunda lagi. Kayaknya orang Lewiliang. Lewiliang. Adanya emang di Jakarta. Jadi tapi orangnya- depan rumah Medan Baru itu yang nanya, yang dagang orang Cibato. Oh, pantesan namanya gitu. Biasanya ada kue ape yang betul. hijau. Yang hijau ada, ya. Itu yang bikin orang Cibato. Oh, pantesan. Jagang buahnya orang Lewiliang, Yang orang bahasa-bahasanya kayak Cibato. bahasa gue Iya. gitu. Iya Pak Haji terus. orang Cemplang, Tapi ada kata-kata gini, waktu kita habis dari sholat dari Istiqlal. kata Mas Agus, mana Jakarta katanya macet, ini lancar kayak gini. Kita bilang, jangan ini apa, jangan Takabur. mancing, jangan mancing, jangan ngundang gitu. Ternyata apa pas kita mau ke Medan Baru macet. Oh benar. Ayo kita balik, alhamdulillah ya, pasti lancar. Itu orang macet, Pak, alhamdulillah lancar sih. Oh. Jadi Mas Agus bilang, mana kata Jakarta macet. Mancing lu yang mancing. Emang lagi itu apa lagi bagus, lega. Ternyata depan lampu merah macet lagi. Langsung gitu Agus kita ini apa? Kita salahin. Jadi yang belum tercapai itu steak. Oh, stay. Kalau kita makan steak tadi Mas Regi ya kita pulangnya jam 8 kali ya. Kasihan Pak Haji peripat nggak ada yang nemenin. Luar Super biasa, steak. Pak Haji. Ya, super steak. Jadi luar biasa Pak Haji, jangan kapok-kapok ya. Coba dong ajak tamu-tamu RDI makan super steak, diundang dong. Biar kita sambil ngobrol. Oh, siap. Ya, teman-teman mau gak? Tadi juga Pak Haji itu ada tamu dari Bogor, dari Kedung Halang. Iya. Pas kita turun di depan Ragusek itu, Iya. mereka udah pada dadahin gitu. Pak Haji nggak ada, akhirnya saya suruh masuk, Bapak suruh masuk, suruh order. Terus kita bilang, benar nih Pak Haji, benar saya bilang itu.
tapi maaf banget Pak Hajinya harus pergi ke dokter, harus Iya. di check up gitu. Iya. Oh jadi nggak ada Pak Haji ya. Terus karena saya kemarin datang ke ini apa pertama Berenang. pertama ya itu apa privat di sini apa bukan privat apa pencerahan di atas, terus berenang, terus ijab, terus ada yang kabul Pak Haji. Suaminya dapat haji gratis setelah pulang dari ijab dari sini, alhamdulillah. Jadi senang juga sebetulnya, tapi kasihan juga mereka. Pak Haji Marco memang nggak ketemu Pak Haji kita hari ini, ya gitu. Terus saya, ibu, bapak dari mana? Dari dekat Pak Haji, karena Sentul. bukan di Jakarta sana, di Kemayoran. Kayaknya saya bersama Pak Haji Dwi dia bilang gitu. Terus cerita kalau dia tuh kalau yang kecil-kecil udah banyak, tapi kalau yang gede-gede yang miliaran itu belum. Dia bilang tuh kalau yang kecil-kecil udah nggak kehitung. Jadi dia banget kalau misalnya ketemu Pak Haji, pas ketemu saya sudah ada jauh. Untung kita datangnya itu apa dengan bekal yang cukup, jadi kita nggak takut kalau ada sahabat-sahabat yang datang di sana. Ada telepon dari ini Bu Yulita Kapolsek. Oh iya. Jahat lu ya, nggak ngajak kenapa gitu, kenapa Dia mau nyusul. dia pengen nyusul, tapi katanya kalau sekarang mau udah pulang ya, sudah sampai rumah dia bilang gitu. Dia pengen join. Pokoknya intinya soto bonin enak. Bonin enak, segar, dagingnya banyak banget. Walaupun kelihatannya kuahnya bening, tapi karena kaldunya mungkin ya Pak Haji ya, rasa dagingnya itu yang bikin segar. Terus nggak ada sayuran-sayuran berantakan atau apa. Itu kroket atau risolnya itu garing banget, jadi cakrak-cakrak gitu ya Pak Haji ya. Terus nggak salah Pak Haji pokoknya, walaupun tempatnya membuat ya pinggir kali, dan di belakang rumah sekolahnya Pak Kiai Toto Al-Ghazali ya. Al-Ghazali. Jadi itu wah ini Al-Ghazali temannya Pak Kiai Toto, temannya Pak Haji gitu. Terus kita ke belakangnya ternyata di situ Pak Haji nemuin aja itu makanan anak. Hah? Makanan anak Pak Haji tahu aja. Tahu. Es ragusa gimana komennya dong setelah nyobain es ragusa? Enak. Nanti kita makan es Baltik. Amin. Es ragusa enak. Ya es rasa duriannya juga enak, mantap. Mas Regi makan spaghetti es krimnya juga, atau Mas Regi enak. Terus banana split-nya juga porsinya gede, 50.000 yang itu yang banana split itu. Ada vanilla, strawberry sama coklat. Dikasih sukade kayak raisin kayak itu, lumayan enak Pak Haji. Tamunya penuh tadi. Tadinya kita cuma ada kita doang. Awal tuh penuh. Pas nyampe sana emang udah buka. Dan tempatnya kayak gimana ya? Lorong panjang. Panjang, terus nggak kelihatan, maaf ya, nggak kumuh gitu, terus enak aja kayak di Singapura Pak Haji. Kayak di Singapura itu kan tempat-tempat makan kayak di Yisun, kayak di pokoknya di Peranakan kayak gitu. Terus gedung-gedungnya gedung-gedung tua Belanda, itu ceilingnya juga tinggi-tinggi ya Pak Haji. Terus furniturnya juga rotan zaman dulu, gambar-gambarnya juga nggak ada modern. Foto zaman dulu. Tahun 40-an. Iya. Lukisannya juga baheula banget gitu ya. Kita enjoy sih makan. Terus alhamdulillah kenyang. Kalau bakmi Gang Kelinci rasanya masih enak gak kayak dulu? Masih. Nggak ninggalin. Nggak ada perubahan Gang Kelinci.
rasanya masih enak. Terus porsinya juga nggak terlalu mahal ya Pak Haji ya. Iya. 35-an, ada kayak jus gitu 15 ribuan. Terus porsinya juga nggak terlalu banyak, kayak baksonya itu 5 biji tapi enak sayuran, karena saya mintanya bakso kuah dan ini mie jamur, Ini jamur. mie bakso jamur, berasa banget enak gitu. Tadinya pengen makan itu kayak orang-orang makan es teler, tapi udah waktunya pindah ke Ragusa, Nah, jadi kita ke Ragusa. Hari dan ini- nggak jauh kan, cuman Iya, dempet. Itu mah dempet ya, satu tembok kayak gitu. Terus pas dekat itu Istiqlal, saya nemuin itu apa, tempat yang saya dulu lihat, sungai yang saya bilang mau saya pada sholat. Oh, iya. Langsung lihat ada ikan, oh di situ. Tadi airnya kering lagi. airnya kering. Jadi ingat zaman dulu aja. Jalan-jalan ke apa? Jalan-jalan ke kampung. Jalan-jalan ke apa? Ke Jadi 4 restoran datang nggak ada yang nggak lahap, makannya lahap semua. semua lahap dan menyenangkan. Waalaikumsalam. Ayo. 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 Tadi dapat comrok Pak Haji. Mana? Oh iya. Bikin sendiri. Hah? Oh iya. Oh iya. Oh iya. Mm-mm. Masih tahu ini nih Pak Haji. Ya. Daerah di sebelah ini. Mm-mm.